Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menghadapi kampanye Pilkada 2024, seluruh kontestan menandatangani piagam deklarasi pemilu damai. Masalah utang jadi motif di balik kematian wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya. Ada-ada saja ulah pedagang siomay satu ini. Sembari menjajakan makanannya, sang pedagang ternyata menjual obat terlarang kepada pelanggannya di Kabupaten Cianjur. Masalah utang jadi motif di balik kematian wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka pembunuhnya ialah seorang pria pedagang bumbu bakso di pasar yang terus kesal ditagih utang oleh korban. Isak tangis keluarga mewarnai persemayaman jenazah seorang wanita di Gereja Kristen Pasundan. Mereka tak menyangka anggota keluarganya itu tewas dengan cara tragis. Ya, jasad wanita berusia 72 tahun tersebut ditemukan terbungkus karung di aliran Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya. Mulanya, warga mengira karung tersebut berisi bangkai kambing. Namun setelah dicek, mereka terkejut karena isinya jasad manusia. Sebelum ditemukan tewas, korban yang sehari-hari menyediakan jasa peminjaman uang itu sempat berpamitan ke keluarga untuk menagih utang ke pasar Cikurubuk. Karena tak kunjung pulang hingga malam, keluarga akhirnya melaporkan hilangnya korban ke kantor polisi. Namun 2 hari kemudian, keluarga justru mendapat kabar dari polisi bahwa korban ditemukan di sungai dalam kondisi meninggal. Dugaan bahwa korban tewas dibunuh menguat mengingat jasadnya terbungkus karung serta ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Memang dari hasil otopsi yang baru saja selesai dilaksanakan, kemudian disamakan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri fisik ataupun memang biologis daripada korban, ada kesamaan daripada orang yang hilang 2 atau 3 hari kebelakang di Tasikmalaya. Beberapa hari berlalu, polisi akhirnya meringkus tersangka pembunuhan berinisial HD di tempat persembunyiannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ternyata pelaku merupakan seorang pedagang bumbu di pasar yang memiliki utang pada korban sebesar 20 juta rupiah. Kepada penyidik, tersangka mengaku sakit hati karena korban terus menagih utang di saat dirinya hanya mampu membayar cicilan sebesar Rp50.000. Tersangka juga emosi manakala korban tidak mau memberi keringanan dan justru mengancam akan memberitahu istrinya jika tidak membayar utang. Antara korban dan tersangka memiliki riwayat utang piutang, ya. Pada saat terakhir ditagih, korban pada saat itu sedang tidak memiliki kemampuan untuk bayar dan minta rekomendasi, namun pada saat itu korban tidak menyetujui keinginan daripada tersangka, sehingga tersangka merasa sakit hati dan pada saat itu juga tersangka melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan keji yang dilakukan, tersangka bakal dijerat dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Temuan mayat wanita dalam karung di Sungai Cipinaha masih menyisakan tanda tanya serta keheranan bagi pedagang pasar Cikurubuk, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum ditemukan tewas, korban yang sehari-hari menyediakan jasa peminjaman uang itu sempat berpamitan ke keluarga untuk menagih utang ke pasar Cikurubuk. Menurut pedagang, korban dengan pelaku tidak pernah ada konflik. Keduanya selalu bertemu setiap harinya di pasar, bahkan di mata para pedagang, keduanya dikenal sebagai orang yang baik. Gak nyangka gitu, gak percaya. Tapi memang beliau memang berhubungan sama korban. Maksudnya dia ada sangkut pautnya gitu. Akang tahu nggak? Ada ya. Dia setiap hari ke sini korban atau Tiap hari ke sini mondar mandir. Oh gitu ya. Tapi selama itu kakak nggak pernah ribut di sini gitu. Nggak pernah dengar ribut di sini. Sama korban itu. Nggak pernah.
Nggak pernah. Ya misalkan, hei kalau gitu kan suka bercanda. Kalau opung mah sini ya mungkin karena kita udah dekat gitu kan ya, suka bercanda, hei katanya. Aduh, belum ada nanti ya misalnya. Oh ya udah. Nah kebetulan kan opung mah sampai jam 12 siang. Ya kadang nyimpen barang sini baru ke pasar ikan dulu nagih lagi, gitu kan. Balik lagi sini baru pulang beliau. Seorang wanita karyawan layanan sebuah bank diserang oleh orang tak dikenal di Kuningan pekan lalu. Meski penyerang tak mengambil uang, korban menderita luka senjata tajam di kepala. Peristiwa menghebohkan terjadi di sebuah tempat layanan perbankan di Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Jumat pekan lalu. Seorang agen perempuan tiba-tiba diserang orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Video yang memperlihatkan seorang perempuan terluka dan ketakutan tersebut beredar luas. Penyerangan tersebut terjadi pukul 12.30 saat situasi di sekitar tempat kejadian sepi karena kebanyakan orang sedang sholat Jumat. Menurut pemilik agen layanan perbankan tempat korban bekerja, saat itu korban bertugas menjadi kasir sempat melayani pernyataan dari seorang pria tentang layanan transfer. Pria tersebut kemudian meninggalkan ruko. Namun tak lama kemudian pria tak dikenal tersebut kembali lagi lalu menghampiri korban dan langsung menyerang secara tiba-tiba menggunakan parang. Ya, menurut informasi yang saya dapat dari karyawan itu ada jam 12.17 itu ada seorang laki-laki menanyakan bisa transaksi atau tidak. Setelah itu dijawab sama karyawan saya bisa. Setelah menanyakan itu, ketika dia laki-laki itu keluar kembali ke temannya, saya nggak tahu dia ngambil apa, terus balik ke situ, langsung melakukan si pembacokan. Akibat penyerangan ini korban mengalami luka 5 jahitan di bagian kepala. Warga yang melihat korban terluka langsung membawanya ke rumah sakit. Meski pria tersebut melakukan penyerangan, pemilik layanan memastikan pelaku tidak merampas uang atau barang berharga. Saat ini kasus penyerangan yang belum diketahui motifnya masih dalam penyelidikan Polres Kuningan. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Polres Majalengka meringkus 4 orang tersangka sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. Polisi juga menyita barang bukti uang palsu pecahan rupiah serta dolar Amerika Serikat senilai miliaran rupiah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Seorang pria bernama Agus kebingungan saat dibangunkan dari tidurnya dan mendapati sejumlah petugas polisi berpakaian preman menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Agus, salah satu dari 4 tersangka pembuat dan pengedar uang palsu, ditangkap di rumahnya di kawasan Lemah Sugih oleh anggota Satreskrim Polres Majalengka Jumat pekan lalu. Sebelumnya, polisi telah menggerebek tempat percetakan uang palsu di wilayah Sumedang dan menangkap 3 orang tersangka, yakni Dedi, Nurjaman, dan Widodo. Dari keempat tersangka disita barang bukti berupa uang palsu pecahan 50 dolar Amerika Serikat sebanyak 1.900 lembar, pecahan 100 dolar Amerika sebanyak 692 lembar, serta uang kertas rupiah pecahan 10.000 dan 100.000 senilai total Rp37.222.000. Selain itu juga disita beberapa peralatan yang dirakit para tersangka untuk mencetak uang palsu. Hasil pemeriksaan sementara, sindikat ini sudah membuat dan mengedarkan uang palsu sejak tahun 2019 lalu. Uang palsu yang dibuat kebanyakan pesanan seseorang di wilayah Majalengka yang diduga digunakan untuk penipuan modus penggadaan uang. Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa adanya peredaran uang palsu di daerah Lemah Sugih. Lalu penyidik mengecek ke lokasi dan didapatkan memang adanya peredaran uang palsu saat itu. Sementara kemarin kita dapatkan sudah ada pecahan dolar dan rupiah. Nah, berdasarkan dari keterangan pelaku sendiri, untuk dolar sendiri berdasarkan pesanan. Jadi mereka mencetak berdasarkan pesanan. Polisi kini masih memburu pemesan uang palsu tersebut. Sedang keempat tersangka dijerat pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka.
Seorang wanita di kawasan Panyilkan, Kota Bandung kedapatan menculik anak balita hingga rekaman videonya menghebohkan masyarakat. Penculik membawa kabur korban yang merupakan anak pemulung dengan cara membujuk ibunya berbelanja di sebuah toko swalayan. Rekaman kamera pengawas menampakkan seorang wanita menculik anak balita di kawasan Panyilkan, Kota Bandung. Dalam video yang menghebohkan masyarakat, penculik membawa kabur korban yang merupakan anak pemulung tersebut. Untuk memuluskan kejahatannya, tersangka mengajak ibu korban berbelanja ke sebuah toko swalayan di kawasan ini. Saat orang tua lengah, tersangka langsung kabur dengan menggendong anak balita tersebut. Kita telah mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Jadi kronologisnya berdasarkan hasil laporan daripada masyarakat dan orang tua, kami berikut anggota mendatangi TKP. Langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Polisi kini masih menyelidiki motif penculikan melalui pemeriksaan mendalam terhadap tersangka yang sudah tertangkap. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ada-ada saja ulah pedagang siomay satu ini. Sembari menjajakan makanannya, sang pedagang ternyata menyelipkan obat terlarang untuk dijual kepada pelanggan. Ia pun diringkus pihak polisi. Dari tolongan kooperatif, bro. Rohendi tak berkutik saat diinterogasi polisi di bekas terminal Rawabangu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pedagang siomay ini ditangkap karena gerak-geriknya mencurigakan ketika melihat polisi yang tengah menggelar razia miras oplosan Selasa malam. Wah, loba euy. Ini barang mana lain? Mantap. Benar saja, saat digeledah, polisi menemukan ratusan butir obat eksimer dan tramadol yang disembunyikan di dalam tas dan di atas roda gerobak siomay. Rohendi pun tak bisa berkelit lagi. Kebetulan dalam operasi miras menemukan salah satu pedagang yang berindikasi berkedok dagang somai tapi di belakangnya berjualan obat-obat terlarang. Modus pelaku berpura-pura menjadi pedagang siomay sambil menjajakan obat terlarang kepada pelanggannya melalui pesan singkat. Dalam razia ini, polisi juga menyita puluhan dus miras oplosan dari sejumlah warung berkedok depot jamu. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.